Bu, kondisi sekarang ini kan sering terjadi perubahan cuaca ya. Dampaknya itu karena hujan. Kayak kemarin saja hari Jumat Sabtu itu hujan terus-menerus Bu ya, seharian, dan kondisi kelas itu juga gelap dan anak-anak itu sedikit takut, jadi proses pembelajaran itu jadinya tidak berlangsung dengan baik. Dan karena hujannya itu terjadi di pagi hari, anak-anak itu jadi banyak yang tidak sekolah, Bu. Jadi hujan itu menjadi alasan mereka biar nggak berangkat sekolah. Seperti itu sih yang ingin saya obrolin malam ini. Oh iya, silahkan Bu. Terus? Mm-mm. Saat ini kan sekolah kita ini sudah sering ya melakukan pembelajaran jarak jauh karena seringnya perubahan cuaca. Kalau dulu pernah corona, setelah corona ada kabut asap, terus sekarang masalahnya lagi hujan yang terus-menerus ya. Sebelumnya Iya. lagi itu malahan kebakaran, Bu, kebakaran Iya. hutan gitu. Nah, jadi motivasi anak-anak itu menurun, Bu. Iya. Terus gimana cara mengatasinya Ibu? Untuk anak kan saat apalagi kegiatan kita yang apalagi anak-anak yang mau semesteran ini ya. Banyak mereka anak-anak nggak mau nggak datang sekolah alasannya hujan, kemudian becek, atau mungkin di sana tanahnya sudah nggak lengket lagi, nggak becek ya? Apa masih sama? Tanahnya masih lengket, Bu, masih lengket. Kadang kalau misalnya hujan itu sepanjang koridor itu tanah semua. Kalau hujannya deres bisa banjir, Bu, bisa banjir. Karena agak ke bawah, gedung kami itu di bawah. Oh, Mhm, mhm, ya itu. Jadi alasan mereka kalau pagi mau berangkat hujan, mhm, hujan, ya. Ya maunya saya itu kan karena cuaca, mhm, cuaca tidak menentu sekarang ini kan. mhm, Sekarang ya mau maunya ibu itu bagaimana? heeh. Jadi maunya saya itu motivasi siswa itu tetap tinggi, Bu, heeh. Saya ingin mereka itu mau hujan, mau cuaca becek, mau cuaca bagaimanapun tetap punya motivasi untuk sekolah, untuk belajar itu tuh tinggi. Mm-mm. Meskipun misalnya lewat daring, tidak harus datang ke sekolah. Karena kan Iya. pelajaran daring itu tidak hanya sekarang, sebelum-sebelumnya itu sudah sering diterapkan. Terus kalau pembelajaran daring itu kira-kira mereka bisa aktif apa tidak? Atau mereka hanya main HP, hanya apa? Ikut-ikutan? Banyak sih kendalanya, dan kalau misalnya di daring itu ada yang alasannya nggak ada HP, alasannya nggak ada sinyal. Jadi itu menjadi alasan mereka untuk tidak mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas. Belum lagi alasan yang lain-lainnya kayak kalaupun harus pembelajaran jarak jauh kan ada juga yang harus tugasnya itu dikumpulkan sekolah, atau untuk anak-anak yang tidak punya HP kan disediakan box untuk mengumpulkan tugas, atau bisa langsung ketemu dengan saya ya untuk meminta tugas gitu. Nanti mereka kerjain di rumah, boleh ambil tugasnya di sore hari. Karena kan di sekolah kami itu pulangnya siang, tidak pulang jam 12. Guru-gurunya itu tetap pulang sampai jam 2, kadang sampai jam 5. Jadi siswa itu mau datang jam berapa aja tuh tetap ada orang di sekolah. Itu pada solusi terbaik ya sudah dilakukan. Tapi masih ada ya siswa yang masih tidak mengerjakan tugas, masih tidak Nah, ngumpul. masih ya itu masalahnya motivasinya itu. Mungkin bisa
ditemui orang tuanya, Ibu. Mhm Atau mhm. dipesankan sama temannya. Mhm. Sudah, Bu, kalau dipesankan dengan temannya, misalnya di satu grup, di grup WA itu ya, tolong Mhm, sampein juga sama si A, rumahnya kan sebelahan sama kamu, begitu. Tolong bantuin Miss ya, mhm. begitu. Kasih tahu kalau ada tugas, atau ngerjain tugasnya ajakin dia juga, begitu. Terus saya juga suka menyampaikan pesan kan dengan siswa atau wali yang sempat ke sekolah untuk menyampaikan pesannya ke siswa yang tidak hadir, begitu. Bentar ya, Bu, ya, maaf batuk. Ya tidak apa-apa Bu, ditunggu. Lagi musim batuk, lagi apa namanya, kalau orang Jawa katanya lagi didangir katanya itu. Artinya apa itu Bu? Artinya nanti tanya sama Bu Sri. Saya juga nggak tahu. Jadi kan tadi Ibu sudah lakukan mereka supaya aktif belajar itu dilakukan pembelajaran daring, sudah. Mhm. Kemudian mereka dikasih kesempatan untuk mengumpulkan tugasnya ke sekolah, ditunggu sampai jam 2 sudah. Terus motivasi Ibu itu sudah bagus sebenarnya. Cuman untuk pencapaian itu nilai ideal yang dicapai itu sudah berapa kira-kira, Bu? Mungkin 5 Bu ya. Kalau di rata-rata kan mungkin 5. Bingung juga sih, berapa Kalau kira-kira? mau 5 tuh masih terlalu rendah loh, Bu. Oh rendah, Iya. 6 kali? Kalau dari saya lihat dari Ibu memotivasi anak itu berarti sudah mencapai 7 sana. 5 sudah lebih, itu 7 lah, Bu. Oke 7 deh kalau gitu. Kalau 5 itu berarti rendah, berarti Ibu belum ada kegiatan apa-apa kalau 5 itu, baru menyampaikan. Enggak, maksud saya 5 itu tuh motivasi anaknya, bukan bukan saya, motivasi sayanya gitu Bu. Bukan Motivasi cara anaknya saya sudah yang 5 ya. Berarti kalau nah, kayaknya kalau misalnya tadi kan anak-anak tadi kan sudah mencapai misalnya ada berapa anak kira-kira yang masih malas untuk mengumpulkan tugas itu? separuhnya kali ya, separuhnya. Tapi kalau motivasi gurunya itu peningkatan nilai angkanya itu besar kalau untuk gurunya ya. Berarti kalau untuk siswa ya, berarti kurang ya. Ya, kalau Berarti, motivasi belajar anak itu saya pikir baru 5 gitu. Karena ya. jumlahnya tidak sebanding gitu. Bahkan ada satu anak tuh yang sama sekali nggak ngumpul apa-apa dan orang tuanya kayaknya cuek bebek begitu. Kalau untuk ibunya mungkin sudah di level 10 dari Mhm, semangatnya. iya. Kalau untuk Ya, anak-anaknya mungkin ya. ya mungkin juga mereka itu kan terpengaruh sama faktor lingkungan, keluarga, begitu. Kalau lingkungannya yang hobi anak-anaknya itu yang hobinya main, Kalau ya, uh, untuk heeh. mencapai kan tadi dicapai angka baru sampai 5. Kira-kira untuk mencapai 7. Kalau belum sampai 7, berarti kita harus mencapai 7 Bu ya paling enggak. Itu Mhm. gimana caranya, Bu? Sebenarnya itu juga yang saya sedang pikirkan, yang mau saya konsultasikan. Iya, boleh. Mhm. Sebenarnya mungkin kalau ada guru pendamping khusus mungkin ya untuk menangani masalah daring atau mungkin ada juga istilahnya guru keliling. Mungkin akan lebih baik kalau ada guru keliling yang tidak hanya stay di sekolah tapi bisa keliling ke rumah-rumah siswa gitu. Tidak harus setiap hari, Hmm, mungkin dijadwalkan saja mungkin, kayak apa itu, kita Bu? guru piket guru piket Ya. misalnya hari ini guru yang mana gitu, guru yang mana gitu. Karena kan Ya. circle-nya itu lingkungan anak-anak yang sekolah itu kan tidak jauh sebenarnya dari sekolah. Ada yang jauh beda desa itu kan tidak banyak tapi. Paling Hmm, yang beda desa itu tuh, eee
sekitar hanya 5 anak kali, kalau selain itu anak-anak kompleks yang di keliling-keliling sini, lingkungan di belakang sekolah, lingkungan yang pokoknya itu sebenarnya tidak jauh-jauh semuanya dari lokasi sekolah. Bisa dijangkau lah. Berarti kendalanya itu anak yang jauh berarti ini ya. Mungkin karena beda desa. Jadi Mhm. jarak itu antara jarak sekolah dari desa yang itu yang beda desa itu kira-kira berapa jarak jauhnya? Dicapai berapa Mmm, menit atau bisa sampai 119 kurang 10, ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo, karena peminat di SD kami ini lumayan banyak sih. Jadi iya. anak-anak desa tetangga itu, tapi yang sekolahnya itu tuh orang tuanya paling tidak punya kendaraan gitu. Atau ada yang agak lebih dikit untuk bayar ojek gitu, karena anak-anaknya itu ada juga yang ojek kan, ada ojek khusus yang nganter jemput. Terus tapi ada juga yang tinggalnya tuh kayak di kebun. Kebun itu yang Hmm, aksesnya agak susah sih. Kebun yang tinggalnya di daerah peternakan, misalnya kandang ayam begitu, atau di daerah kebun-kebun sawit sama kebun-kebun karet. Nah, itu lumayan agak susah menjangkaunya karena tanahnya ya belum coran, tanahnya masih tanah, jalannya masih tanah. begitu ya Bu ya. Jadi benar begitu tadi Bu. Mungkin Ibu tadi minta untuk guru pendampingan tuh boleh. Jadi nanti guru pendampingan itu suruh datang ke sekolah. Kita apa namanya? Kita datang ke sekolah dulu, kita kumpulkan, kemudian mungkin nanti anak-anak itu dikumpulkan ke satu tempat atau dibagi, bisa nanti. Kemudian untuk guru yang pendampingan mungkin atau ada yang datang ke sekolah ngumpul yang dekat sekolah berarti ngumpul ke sekolahan. Nanti kalau misalnya ada yang dekat di balai desa kumpul di balai desa atau ke tempat ibu dibagi atau berapa kelompok kayak itu bisa Mm-mm. dilakukan. Kemungkinan Iya. kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Sepertinya secepatnya Bu ya, karena kendala motivasi siswa itu kan harus segera diatasi. Belum lagi kan guru-guru itu harus ngisi nilai kan untuk isi Ya, rapot. Kalau anak-anaknya tidak mengerjakan tugas, mau diisikan apa gitu untuk nilai-nilai rapotnya nanti. Jadi kalau bisa ya mungkin secepatnya sih dilakukan. baiklah Bu. Baiklah kalau begitu. Jadi apa yang Ibu dapat pada malam hari ini tentang Eh, topik malam ini? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini sepertinya pencerahan ya dari Ibu ya. Yang awalnya saya bingung harus berbuat apa, tapi sekarang saya punya pencerahan untuk membentuk guru pendamping, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh yang lebih efisien ya ke siswa-siswa yang jaraknya lumayan jauh dari sekolah. Iya, bagus. Ya, baiklah itu Bu. Mungkin kita baiklah Ibu Tuti. Maaf ya. Mungkin itu saja kegiatan kita malam ini. Kita akhiri. Mungkin kedepannya mungkin kita akan bertemu minggu depan lagi untuk mungkin akan lebih baik lagi. Mungkin saya mungkin yang kondisi Lebih sehat. sekarang kurang fit lebih sehat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mulai ya.